Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran ya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih di kaidah yang ke-12, al-ayatul qur'aniyatul lati zahiruha at-tadadu yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliqu wa yunasibul maqamah. Lanjut contoh selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa min dzalika an-nahyu fi katsirin من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإحسان منهم مفاعلة مشاورة ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فهذه الآيات العامة من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله في غاية قد وضحها الله غاية التوحيد غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kalau tidak memerangi, ya, bukan kafir harbi, maka boleh kita berbuat baik, ya, berlaku adil. Nah, Allah tidak larang kita. Terus? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Nah, ini yang dilarang, ya, yang memerangi kalian dan mengeluarkan kalian dari kampung kalian. Terus فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القربات أو لأجل الجيرة أو إنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. Baik. Kemarin kata Syekh contoh yang lainnya yang kelihatannya ada kontradiksi pertentangan tapi sebenarnya tidak. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم والاتصال بهم. Itu larangan pada banyak ayat dari loyalitas, mualah, cintai, loyal kepada orang kafir, wal ittisal bihim, berhubungan dengan mereka. Wa fi ba'dihha, di sebagian lainnya perintah untuk berbuat baik. Ya, wa fi ba'dihha al-amru bil ihsani ila man lahu haqqun 'ala al-insani minhum wa musahabatihi bil ma'ruf kan walidaini wal jari wa nahwihim. Sebagian lainnya perintah untuk berbuat baik kepada yang memiliki hak, ya, dari mereka. Baik. Dan perintah untuk musahabah, ya, bergaul atau berinteraksi dengannya dengan ma'ruf. Kal walidain, seperti kedua orang tua. Ini jelas, ya. Paham ini? Bahkan walaupun kedua orang tua kita itu memerintahkan kita kepada kesyirikan, kekafiran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kita hanya dilarang jangan taat, bukan disuruh kalau begitu durhaka, kau tendang saja orang tuamu kalau begitu. Tidak. Ini kita cuma dilarang jangan taati, tapi apa setelahnya? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulan mereka berdua dengan baik. Padahal sebelumnya Allah sebutkan ini kedua orang tua kita suruh kita memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, tapi tetap disuruh berbuat baik. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dalam Ahadithul Akhlaq itu menyebutkan, paham ini pembahasan ini. Paham ini? Ya, walaupun
kita dipaksa melakukan dosa dan maksiat oleh orang tua kita bukan muslim, dia kafir, musyrik. Ya, itu bukan berarti kita boleh durhaka sama mereka. Durhaka dalam arti apa? Hah? Dalam arti yang kita pahami. Apa durhaka kah? Pahamin. Yang tidak boleh mentaati mereka dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Itu saja. Ya, misalnya kau disuruh beli balok, kau beli balok 1 jergen. Ya, kau beli begini dan seterusnya. Ya, kamu kafir, kamu musyrik, murtad. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dengan baktinya kita kepada mereka dalam kondisi mereka yang seperti itu jadi sebab mereka masuk Islam. Dan itu yang ditempuh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dahulu ibunya musyrik, tapi Abu Hurairah tidak durhaka, malah semakin berbakti, sangat berbakti kepada ibunya. Ya, sampai didoakan, dia minta kepada Nabi agar Nabi doakan ibunya agar masuk Islam. Bisa paham ini? Baik. Ini syahidnya di sini di sebagian ayat dilarang untuk loyal, mencintai, berhubungan, di ayat yang lainnya perintah untuk berbuat baik, ya. Seperti kedua orang tua, wal jar wa nahwihim, dan tetangga. Ya, tetangga sebagaimana yang dipahami, tetangga itu ada punya hak. Ya, hakul jar namanya. Paham ini? Ketika tetangganya dia muslim, paham ini? Tetangga dan dia kerabat kita, dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga, dan hak sebagai muslim. Jadi kalau dia bukan keluarga kita, dia punya hak. 2 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Paling minimal dia tetangga tapi dia kafir. Maka ketahuilah dia punya hak 1, yaitu hak sebagai tetangga. Tak boleh kita zalimi, tak boleh kita ganggu. Jangan mentang-mentang dia musyrik kafir kita lempari batu rumahnya, ya. Lempari batu sengnya, atapnya, ini kafir kamu. Saya lempari ke batu. Ya, tidak ada seperti itu ajaran Islam. Alhamdulillah, betul. Anda coba perhatikan, tidak ada ajaran seperti itu, tidak ada. Kapan ada ajaran seperti itu? Ajaran sesat, ajaran khawarij. Paham ini? Tidak ada ajaran seperti itu. Jangankan lempar batu, mengganggu dari sisi suara dan sejenisnya itu dilarang. Saya putar ngaji, putar ceramah, biar putar ceramah. Paham ini? Paham ini? Karena itu dilarang. Menzalimi secara umum. Hatta walaupun dia orang kafir. Antum ingat ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke negeri Yaman? Setelah Nabi ingatkan tentang tahap mendakwah, ya, Nabi ingatkan apa? Wattaqi da'watal mazlum. Padahal ini siapa ini yang ada di Yaman ketika itu? Orang kafir, ahlul kitab. Tapi diingatkan, hati-hati. Doanya orang yang terzalimi. Pakai alif lam, berarti mencakup semua orang yang terzalimi. Mau mukmin, kafir, mau laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa. Ya, payabo, orang pejabat, ya. Paham ini? Hati-hati, jangan sampai kau zalimi orang, dia doakan. Ya, bahaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doanya yang dizalimi, orang yang terzalimi dengan Allah, tirai, tembus ki. Ya, diingatkan. Baik. Ini secara umum. Nah, di sini bagaimana menjamaknya? Baik. Dan kata Syekh, jawabannya ada dalam ayat, qad waddahaha Allahu ghayat at-tawdih fi qoulihi. Allah telah menjelaskan perkara ini dengan sejelas-jelasnya pada firman-Nya, 2 ayat di surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah. Allah tidak larang kalian. Ya, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak larang. Kalian mau berbuat baik, berlaku adil, silakan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kecuali, ya, paham ini? Melarang kalian, ya, dari orang yang memerangi kalian. Nah, ini hati-hati, lihat sifatnya, alladzina qatalukum fid din, yang memerangi kalian dalam agama, mengeluarkan kalian dari negeri kalian, wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Paham ini? Menampakkan dalam mengeluarkan kalian, ini tidaklah Allah melarang kecuali kalian dari antawallahum,
kecuali agar kalian bermualah kepada mereka. Ini yang dilarang, ya. Ya, kalian dilarang dari tawallah, ya at-tawalli kepada mereka. Wa may yatawallahum, kemudian Allah ancam barang siapa yang tawalli kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik. Kata Syekh, "Fa nahyu waqi'un 'ala at-tawalli wal mahabbati li ajli ad-din." Larangan itu pada bentuk tawalli dan kecintaan dari sisi agama. Ya, kecintaan itu ada namanya kecintaan tabiat, ada kecintaan yang kaitannya dengan agama. Dia bukan siapa-siapanya kita, tapi agamanya ya Islam, Muslim, kita cinta dia. Nah, ini dilarang. Wal amru bil ihsan wal bir waqi'un 'ala al ihsan li ajli al qarabah atau li ajli al jirah atau al insaniyah ala wajhin la yukhillu bi dinil insan. Itu catatan penting di belakang ya. Dan perintah berbuat baik, taib, al ihsan wal bir, ini bagi orang yang berbuat baik karena alasan kekerabatan atau karena dia tetangga. Ya, atau dia ke manusia secara umum. Taib. Tapi dari sisi tidak mencacati agama orang tersebut. Ya, karena jangan sampai berlebihan. Ya, paham ini? Blunder kalau orang bilang ya. Ya, lewat batas, ya bisa. Paham ini? Maksudnya ke al-wala wal bara. Ya, sudah merusak di wala wal bara. Bisa paham ini? Baik. Ya, jangan sampai mencacati agama seseorang. Dan juga jelas dalam ayat ya sifat orang yang orang yang dibolehkan kita berbuat baik itu tidak mengeluarkan kalian ya dan tidak memerangi kalian. Saya paham ini? Adapun yang memerangi, yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian, ini tidak boleh kita tawalli kepada mereka. Oke. Terus lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماء ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها مصالحها المحتاج إليها. طيب kemudian kata Syekh wa min dzalika annahu akhbara fi ba'd al-ayat anna Allah khalaqal arda thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna 7 samawat. Sebagian ayat Allah mengkhabarkan, maksudnya Allah menciptakan bumi kemudian istawa ilah. Ya. Apa yang istawa ilah? Ya qasoda. Ya, paham ini? Kalau istawa ala irtafa'a. Ya. Paham ini istaqarra. Bisa ini? Baik. Kemudian Allah memaksudkan ke langit, kemudian Allah sempurnakan penciptaan tujuan. Wa fi ba'dihha, sebagian ayat yang lainnya annahu lamma akhbara an khalqis samawat akhbara anna al-ardha ba'da dzalika dahaha. Allah mengkhabarkan tentang penciptaan langit-langit ya. Setelah itu Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah daha al-ard. Ya. Itu ada di surah, bisa dibuka coba. Di surah An-Nazi'at. Coba ada yang bisa buka? Apa? Sebelumnya, ayat sebelumnya. Coba dibuka Al-Quran. Ada situ. Itu coba kita lihat ayat sebelumnya supaya nampak di sisi tanakutnya di mana, ya. Kalau kita lihat surah An-Nazi'at ayat berapa situ? Di sini. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ya. Sudah? Banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa antasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Apa yang antum pahami sini? Mana duluan? Langit atau bumi? Di surah Naziat ini kita pahami langit dulu baru bumi. Terus ayat yang lainnya kata Syekh apa? Allah ciptakan bumi dulu barulah langit. Ada tanakub? Ada kelihatan kontradiksi? Ya jelas. Bisa ya? Baik. Bisa dipahami?
Kata Syekh, ini tidak ada masalah. Fahadhil ayatu, ayat yang di surah Naziat, tufassirul murada. Ini menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bisa ini, jadi tetap bumi dulu baru langit. Karena kata Syekh, wa anna khalqal ardi mutaqaddimun ala khalqis samawat. Penciptaan bumi itu duluan, ya, dibanding penciptaan langit. Tapi perhatikan, thumma lamma khalaqallahu samawat ba'da dzalika dahal ard. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit, setelah itu Allah daha al-ard. Berarti bumi sudah tercipta karena daha ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Paham ini? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi sudah jadi bumi ya tercipta. Kemudian Allah ciptalah langit, sempurna 7 langit. Kemudian Allah kembali ke bumi, Allah daha. Bukan berarti langit dulu baru bumi. Bumi sudah ada duluan. Dicipta duluan. Ya. Tapi belum didaha, belum daha. Ya, bumi sudah ada, kemudian Allah cipta langit 7 sempurna, kemudian Allah daha bumi setelah ciptakan langit. Itu maksudnya. Bisa? Jadi menafsirkan, saling melengkapi. Paham ini? Jadi tetap apa duluan? Bumi dulu barulah langit, baru daha. Bukan baru bumi, baru Allah dahaha. Apa daha? Akhraja minha ma'aha wa mar'a. Bisa paham ini? Tayyib. Jadi ketika selesai penciptaan langit, ya Allah dahal ardah. Ya, paham ini? Allah keluarkan airnya, tumbuh-tumbuhannya, fa'uda'a fiha masalihaha al-muhtaja ilayha. Allah siapkan ya di bumi itu maslahat-maslahat yang dibutuhkan nanti oleh manusia. Ya. Ya memang ini dicipta untuk kita. Ini fasilitas semua dicipta untuk kita. Bisa paham ya? Baik. Jadi ini sekali lagi penciptaan bumi terlebih dahulu. Bisa kita lihat di mana di surah Baik. Surah Fussilat. Baik. Ya, paham ini? Di mana itu? Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasi min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lisa'ilin thumma stawa ila sama. Ya, jadi bumi dulu baru langit. Bisa paham ini? Tapi kalau antum baca di surah An-Nazi'at kelihatannya langit dulu baru bumi. Dan ini sekali lagi tidak ada pertentangan, tanakut. Kenapa? Tetap bumi dulu, baru Allah ciptakanlah langit sempurna 7, baru Allah daha. Bukan khalaqah. Ya, bukan khalaqal ard, tapi daha al-ard. Ya, daha itu dikeluarkan airnya, tumbuh-tumbuhannya, Allah siapkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Berarti apa? Sudah ada. Ya, tetap bumi, langit, baru daha. Baik, tidak ada pertentangan. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم. أنه بكل شيء عليم وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم وهذا الأخيار فيه زيادة معنى وهذا الأخير yang terakhir akhirat. وهذا الأخير فيه زيادة معنى وهو زيادة معنى مضاف إليه ya ziyadatu mudhaf ma'nan mudhaf ilaih. وهو jadi itu kasrannya muqaddar karena dia isim maksur. Ya jangan tertipu dengan fathah tanwin itu ya. Itu fathah tanwin itu tidak berada di akhir. Ya tapi di nun. Ya dan nun bukan huruf terakhir, bukan tepat alamat i'rab. Alamat i'rab di alif, ya. Bisa paham ini? Baik, lanjut. وهو يدل على مجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. Baik. Terus. Baik, selesai. Contoh lainnya wa min dzalika annahu taratan yukhbiru annahu bikulli syai'in alim. Allah mengkhabarkan, Al-Quran mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi kadang taratan yukhbiru bi ta'alluqi ilmihi bi ba'dhi a'malil ibad wa bi ba'dhi ahwalihim.
Karena Allah mengkhabarkan terikatnya ilmu tersebut dengan sebagian amalan, ya, sebagian kondisi hamba. Apa contohnya misalnya? Nah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini banyak ayat. Paham ini? Tapi di sebagian ayat yang lainnya Allah mengikat ilmu ini dengan kondisi hamba, dengan amalan hamba. Allah tahu begini. Coba contohnya. Hah? Tidak. Ini ilmu. Langsung sifat ilmu yang disebutkan. Ya. Alimallah atau ya'lamullah. Coba apa sebut ayatnya? Terus apa lagi? Ya. Kaitannya kalau ini umum ya, itu yang antum itu masih umum. Yang ini saya maksud ilmu dikaitkan dengan amalan hamba dan kondisi hamba. Seperti yang disebutkan tadi. Apa tadi? Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Allah Maha tahu apa yang kalian sirkan, sembunyikan, dan apa yang kalian i'lan, nampakkan. Nanti beliau ingatkan ini bukan sekadar ilmu. Paham ini? Kaitannya dengan apa? Al-jaza. Maksudnya Allah tahu dan Allah akan balas itu yang kau sembunyikan dan yang kau nampak. Nah, contoh lain, ayo. Banyak ini. Itu umum itu, basir, alim, khabir. Itu yang pertama, ya. Ini kan ada masalah ya, itu dah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa Allah? Karena khususkan ilmu ini berkaitan dengan amalan hamba, kondisi hamba. Ayo, mana? Satu. Apa? Ini alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Terus ya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ini kan diikat. Padahal Allah tahu semua aja. Cuman kenapa dikhususkan ini perkara-perkara? Ayo. Apa lagi? Iya, ini jelas ya. Mana lagi? Apa? Coba. Aliman sayakun minkum marudha. Terus mana lagi? Nah, ini kondisi. Mirip dengan tadi. Saya kata Allah tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan. Terus masih umum. Yang pertama tadi. Yang kedua yang saya maksud. Coba ada lagi. Sudah. Ada habis. Umum. Baik. Syahidnya sini, ya tuh misalnya apa tadi? Apa yang tadi di sini? Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Tadi kha'inatal a'yun apa tadi? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya, ini kan kondisi hamba, amalan hamba. Ya Allah Maha tahu mana mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Kata Syekh, ini yang kedua ini, ya, wa hadzal akhiru. Jenis yang kedua ketika Allah ikat ilmu dengan amalan, ya. Ilmu dengan kondisi hamba. Kata Syekh, fihi ziyadatu ma'nan. Dalam makna ilmu ada tambahan makna. Bukan hanya Allah tahu, bukan. Tapi wa huwa yadullu 'alal mujazati 'ala dzalikal amal. Tapi ilmu yang dimaksud, dan ini nanti akan ada kaidahnya, sehingga saya ada kaidah tersendirinya nanti. Ini kaitannya dengan ilmu Allah dan Allah akan balas amalan tersebut karena Allah Maha tahu tentangnya. Begitu. Ketika apa diikat dengan amalan atau kondisi hamba, Allah balas pasti. Ya. Bisa paham ini? Baik. Sawa'un kana khairan aw syarran. Baik itu kebaikan atau kejelekan. Amalan baik, amalan jelek, kondisi baik, kondisi jelek. Allah pasti balas. Fatadhammanu ma'a ihatati ilmihi at-targhiba wat-tarhiba. Sehingga kalau sudah begini kita pahami bahwasanya ini ada kaitannya dengan balasan terhadap amalan, maka penyebutan ilmu digandengkan dengan amalan hamba atau kondisi hamba ini terkandung ya dalamnya at-targhib wa tarhib. Itu apa?
motivasi untuk beramal dengan amalan baik karena Allah Maha tahu dan Allah akan balas, dan pertakutan terhib dari amalan jelek karena Allah Maha tahu dan Allah akan balas. Jadi di sinilah muraqabatullah. Di sinilah muraqabatullah. Di sini keikhlasan. Paham ini? Baik. Ilmu dikaitkan langsung dengan amalan. Baik, terus. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد والآية الأخرى حين قووا وصار ذلك قوية berarti qawawiyah. Paham ini? Kan qawiyah terus qawawiyah. Cocok ni? Atau qawu? Hah? Radu berarti qawu berarti. Baik. والآية الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة والطريقة إلى قمع الأعداء. Baik, min dzalik, maksud dari kaidah ini al-amru bil jihad fi ayatin katsirah. Perintah untuk berjihad di ayat-ayat yang sangat banyak. Tapi di sebagian ayat yang lainnya fi ba'dil ayat al-amru bikafil aidi. Perintah untuk menahan tangan. Ya. Wal ikhlal ila sukun, terus tenang. Paham ini? Jadi ayat yang lainnya suruh jihad, perangi. Ayat yang lainnya suruh tahan tangan. Ya. Ada yang ingat ayat dalilnya? Untuk menahan? Nah, bukan itu, ini kaitannya jangan kau perangi orang begitu. Ayo. Ini jelas ini kalau menahan tangan kan ini di periode Mekah, jelas. Ketika kaum muslimin masih lemah, ya. Ayo, coba ayo ingat ayat Mekkiyah. Kaitannya dengan ini menahan ini. Menahan tangan. Nah, nanti bisa cari ayatnya ya. Kata Syekh, fahadhihi, ini yang perintah untuk menahan, paham ini? Nah, tangan tetap tenang, ya. Hina kana al-muslimuna laysa lahum quwwatun. Ketika kaum muslimin belum memiliki kekuatan. Wala qudratun 'alal jihad bil yad. Belum memiliki kemampuan, ya, tadi kekuatan dan kemampuan untuk berjihad dengan tangan. Itu kaidahnya kalau ada perintah jihad di ayat Makkiyah, itu artinya jihad dengan al-ilmi wal bayan. Karena memang belum mampu dengan tangan. Ya, kita tidak ganggu saja mereka, sudah disakiti kaum muslimin. Paham ya? Bilal bin Rabah, ibunya Ammar bin Yasir, dan seterusnya banyak sahabat yang dizalimi, disakiti. Itu belum diapa-apai itu orang musyrikin, sudah begitu modelnya. Bagaimana lagi kalau kita ganggu, kita perangi, habis kita. Dan inilah agama, subhanallah. Bukan dididik kita jadi penakut, tapi dididik kita memakai perhitungan, ada ukuran, ya, ada dhabat, ya, terukur, bukan kejili-jili, ya, silansungan, babangan tolo, tidak, ya. Ya kalau kita pakai emosi kan kira-kira siapa yang rela? Nabi lagi rukuk sujud dikasih kotoran. Ada kaum muslim yang tidak panas hatinya kira-kira? Abu Bakar dan seterusnya sahabat yang kira-kira tenang lihat itu? Tidak ada, pasti marah, pasti membenci. Tapi tidak ada syariat yang sudah gosoki, ambaki. Tidak diapa-apai saja, dia ganggu kita terus. Dan ini sebuah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di Madinah terpenuhi syarat jihad syar'i, ada wilayah, ada pemimpin, ada kekuatan, sudah. Adalah perang Badar, adalah perang Uhud dan seterusnya. Nah, itu jihad syar'i dengan tangan senjata. Ya, jadi ketika masih lemah, belum ada kekuatan, ini disuruh tahan tangan. Paham ini? Wal ayatul ukhra, dan ayat-ayat yang lainnya itu tentang jihad, perintah jihad, hina qawu. Ketika mereka sudah kuat. Wasara dzalika ainal maslahah, sehingga hal tersebut itu memerangi mereka dengan tangan, itulah maslahat yang dikejar ketika itu. Berbeda ketika masih lemah. Paham ini? Wa tariqa ila qamil a'da, dan juga itu adalah jalan untuk membungkam musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan jihad dengan tangan. Baik. Sama aja sebenarnya kalau kita lihat di posisi kaum muslimin di Palestina dan seterusnya. Itu memang dari dulu. Coba lihat. Ini kan kerjaannya si Hamas, coba lihat kerjaannya. Paham ini? Hamas serang apa itu rudal, 1 biji, 2 biji, 1000 biji, 2 biji, apa nak kirimkan kau? Pesawat tempur. Apa jadinya sekarang? Coba lihat.
Itu kan kalau ditimbang dari gaya syariat kan nggak mampu. Kan yang menyerang duluan. Jihad hujum itu dari dulu kita sudah diajari. Ya, jihad hujum itu ada syarat-syaratnya. Jihad menyerang itu apa? Ya, itu tadi. Punya kekuatan, punya ini, punya ini. Lah mereka mana? Pesawat satu biji saya tidak ada. Coba lihat. Penyerangan pertama itu ketika kacau pertama langsung kapal induk satu atau dua biji langsung diutus sama Amerika. Itu sudah kode sudah. Repot itu. Amin. Nah, coba ya sudah apa terjadi sampai detik ini? Ya, orang-orang ya Palestina menderita. Itu sebab si Hamas itu. Naudzubillah. Tidak tahu apa makar apa di belakangnya dari Iran dan seterusnya. Allah alam. Ya. Dan Iran kau tahu sendiri ya, kalian tahu sendiri siapa mereka? Orang-orang Syiah, musuh Islam. Bisa dipahami? Nah, itu kita tidak terlalu jauh ke situ. Tapi syahidnya sini, jihad dengan tangan itu hanya diperintah ketika apa? Qawau. Punya kekuatan, punya kemampuan. Bisa paham ini? Tayyib. Lagian pula perhatikan jamaah sekalian, perhatikan. Ustaz mereka dia zalimi ini tanah mereka. Tayyib, oke. Sekarang saya tanya. Nabi kampung halamannya di mana sih? Saya tanya tuh. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di mana kampung halamannya? Maka apa yang mereka lakukan? Tinggal di situ dizalimi sampai mati? Tinggal di situ sampai mati? Ada syariat hijrah. Mikir. Ada hijrah kan? Ngapain tinggal di situ? Tidak bisa tegakkan agama, syiar Islam. Masjid hancur. Ustaz, ada di sana ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kita harus jaga. Saudara. Nabi tinggalkan apa di Mekah ketika dia hijrah ke Madinah? Apa yang ditinggalkan Nabi? Saya tanya kalian. Ka'bah, bukan Makkah. Orang sudah sampai sini kan. Nabi tinggalkan Ka'bah. Sekarang saya tanya, Ka'bah dengan Masjid Al-Aqsa mulia mana? Ka'bah dengan Masjid Al-Aqsa mulia mana? Ka'bah, sholat di sana. Sholat Masjidil Haram 100.000 kali. Masjid Nabawi 1.000. Sana 500. Bersama dengan itu, tetap Nabi tinggalkan. Apalagi? Luasnya tanah hijrah ke sini namanya mana ini sini aman alhamdulillah. Indonesia DJF di Batua tuh hijrah saya dapat di sana. Antum tahu di sana biar makanan tidak air tidak ada. Mau sholat apa? Toharo tayamum sempurna kotoran penuh. La ilaha illallah. Masjid hancur, rumah hancur. Nah, coba itulah ilmu agama. Ya, paham ini? Situlah pentingnya kita belajar. Bukan sekedar ini tanah kami ini. Kayak apa kata namu? Siapa bilang tidak? Sudah kampung betul. Maka juga kampungnya Nabi. Tanahnya Nabi yang suruh. Mereka dizalimi, suruh hijrah. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah ada 2 hijrah ke Habasyah. Tahu Habasyah? Afrika, saudara. Tahu Afrika? Naik kapal, naik perahu orang. Paham ini? Itu pun 2 kali hijrah baru ada hijrah ke Madinah. Itu pun apa? Apa Habasyah ketika itu? Negeri Islam? Tidak. Sama-sama negeri kafir. Mekah negeri kafir, Habasyah negeri kafir. Judulnya apa? Hijrah min baladil khauf ila baladil aman. Ya. Paham ini? Pindah dari tempat yang penuh dengan ketakutan, tidak bisa tegak agama situ dengan negerinya negeri kafir tapi aman. Ada Najasyi yang jamin keamanan kaum muslimin untuk tetap di atas agama. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang zalimi di sisi Najasyi. Itu disyariatkan hijrah. Apalagi kalau mau orang Palestina menghijrah, banyaknya negara muslim mau terima mereka, termasuk Indonesia. Ya. Jadi tidak ada judul ya, mereka harus dikeluarkan oleh Yahudi. Mereka yang harus hijrah. Bisa paham ini? Ini kalau didengar jadi itu solusi tak. Ya, paham ini? Dan itu syar'i. Itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Ya. Cuma ngapain bertahan sana? Ya. Paham ini? Lempar batu. Nah tembak kau lah.
Ini selesai. Tidak ada dalam Islam ajaran begitu. Wallahi, tidak ada. Lempar batu, ketong Taurat. Iya. Tidak ada. Antum coba buka pikiran sedikit. Jangan terlalu terbawa perasaan apa ini zalimi. Coba lihat mereka, apa salah mereka? Khususnya si Hamas ini. Penjahat besar ini. Mereka akan tanggung setiap tetes darah yang mengucur di tubuh-tubuh kaum muslimin. Mereka tanggung jawab. Karena mereka sebab tanggung minjo. Dan mereka sudah dihinakan, mati hina. Ya, dibom, di apa semua. Bisa dipahami? Ini penting kita pahami. Jadi ini masalah jihad bukan kaleng-kaleng. Sekali lagi, ini ciri yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Ya, bukan Pak Bambang Anatola, bukan modal semangat, modal keinginan, modal jihad di Palestina. Tidak ada seorang jihad. Saya tantang ke mana fatwa jihad dari para ulama yang muktabar. Tidak ada. Ya, yang ada malah jawaban seperti ini. Sudah tinggalkan hijrah apa semua begini. Bisa dipahami? Lanjut satu lagi. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسباب. Ini sudah ada di usul fit tafsir ya, diulang lagi oleh Syekh, maksudnya diulang dalam arti terulang bagi kita. Karena pengarang usul fit tafsir murid beliau rahimahullah Syekh Al-Utsaimin, ini gurunya. Ini sudah ada di di pembahasan usul fit tafsir ya. Ini contohnya sama. أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها وتارة يضيفها إلى عموم قدره وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوى الطرفين فيستفيد المؤمنون الجدة والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة وتدقيق نظر ملاحظة الفضل الله في كل أحواله وأن لا يتكل على نفسه في أمر من أمور بل يتكل على الله يستعين بربه. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها. Atau ini agak beda dengan yang di usul fit tafsir ya, ini ada sedikit penekanannya. Yudhiful asya ila asbabiha allati waqa'at wa taqa'u biha. Kadang Allah menyadarkan sesuatu kepada sebab ya yang dia terjadi atau akan terjadi karenanya. Wa taratan yudhifuha ila umumi qadari. Dan kadang Allah sandarkan perkara-perkara itu kepada keumuman ya takdir Allah Subhanahu wa taala wa anna jami'al asya' waqi'atun bi iradati wa masyiati. Ya, bahwasanya seluruh perkara itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Paham ini? Lalu bagaimana ini? Paham ini? Di sebagian ayat disandarkan kepada sebabnya, sebagian ayat lainnya dikatakan ini semua kehendak Allah. Ini takdir Allah. Fa yufidu majmu'ul amrayni isbatat tauhid. Maka digabungkannya dua perkara ini, penetapan adanya sebab dan penetapan bahwasanya itu semua kembali kepada masyiah Allah, ini memberi faedah penetapan tauhid. Allah esa dalam perkara itu semua. Hanya Allah yang memutuskan, menentukan takdir hamba bisa begini. Bahkan dia lakukan sebab sekalipun, paham ini? Belum tentu dah dapat ya enggak? Ya jelas ini sebabnya dia lakukan. Dapat tidak dapatnya, jadi tidak jadinya, tetap kembali kepada Allah. Berarti apa? La ilaha illallah. Bisa paham ini? Yang kedua, wa tafarrud al-bari bi iqa'il asya' bi qudratihi wa masyiah. Dan esanya Allah al-bari dengan dijadikannya sesuatu terjadi itu hanya karena kudrah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah esa di situ. 2. 3, wa isbatal asbab wal musabbabat. Ini juga penting. Penetapan akan adanya sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Paham ini?
wal amra bil mahbubi minha, dan perintah untuk melakukan sebab yang dicintai darinya, wan nahya anil makruh, yang larangan dari yang dibenci dari sebab tersebut. Wa ibahata mustawat tarafain, dan dibolehkannya ketika ini seimbang, ya. Fa yastafidul mu'min al-jidda wal ijtihada fil akhdhi bil asbab an-nafi'ah. Maka seorang mukmin mengambil faedah dari hal tersebut untuk bersungguh-sungguh, ya, al-jid wal ijtihad, dalam mengambil sebab yang bermanfaat. Karena Allah di sebagian ayat menetapkan sesuatu itu dengan sebabnya. Kemudian watadaqi taib watadaqi kon nadhari, dan apa diqqah daqqah, apa artinya ini? Mendetailkan pandangan dalam melihat sebab tersebut. Apa kira-kira sebab ini? Ya, wa mulahadhah fadlillahi fi kulli ahwali, dan hamba yang beriman senantiasa memperhatikan keutamaan Allah dalam semua keadaannya. Kenapa? Setiap kebaikan yang dia dapat itu dari Allah, sebabnya dari Allah. Allah yang takdirkan terjadi. Bayangkan ya, ya sebabnya Allah yang takdirkan, Allah yang inginkan kebaikan itu terjadi. Paham ini? Jadi lihat keutamaan Allah. Wa alla yattakila ala nafsihi fi amri minal umur. Ya, seorang mukmin dengan perkara ini dia yakini dia tidak akan bersandar kepada dirinya pada perkara apapun, walaupun tarfat ain, walaupun sekedip mata, ya. Ya. Paham ini? Tidak ada. Karena dia tahu ini semua Allah yang atur, Allah yang takdirkan. Paham ini? Bal yattakilu 'ala Allah wa yasta'inu bi rabbih, dan bahkan dia akan bersandar hanya kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Rabb-nya, ya, kepada Rabb-nya. Cukup dulu di satu paragraf lagi baru masuk kaidah yang ke-13. Ya, ini contoh terakhir itu tentang musibah. Nah, ini yang juga ada sudah lewat di usul fit tafsir, ya. Musibah, apa yang menimpa hamba dari kebaikan itu dari Allah, apa yang menimpa dari kejelekan itu dari dirinya sendiri. Ya, di ayat yang lainnya dikatakan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.